Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan selalu ribuan terima kasih buat Anda semuanya, karena dukungan dan supportan Anda lah yang menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini ya. Itu semuanya berkat dari dorongan semangat dari Anda yang tidak pernah terputus, sehingga saya masih bertahan di YouTube hari ini memberikan motivasi, solusi, semangat buat teman-teman semuanya ya. Dan hari ini yang mau kita bahas adalah tentang politik sandra antara pinjol legal dengan OJK, karena mengingat banyaknya pengaduan demi pengaduan, banyaknya laporan demi laporan, banyaknya kasus demi kasus yang selalu direport ke otoritas jasa keuangan ataupun diaduin ke OJK, malah itu dianggap dan tidak digubris. Ya, tidak digubris sama sekali, tidak ada pendapat sama sekali, malah yang jawab itu cuman ada robot. Dan kita hari ini mau bahas, benar nggak ini ya, ada suatu politik sandra yang sudah mau mensupport politik sandra antara OJK dan pinjol legal ya. Kenapa bisa seperti itu Bang? Karena segini, karena saya perhatikan berapa banyak ini masyarakat yang saat ini menangis, menderita, ketakutan, kebingungan, sampai ada yang frustasi, sampai ada yang rela kehilangan anggota keluarga mereka ya, kehilangan anggota keluarga mereka hanya sebatas teroran atau intimidasi dari pinjaman online. Belum lagi angka perceraian, belum lagi perpisahan dalam percintaan mereka gara-gara pinjaman online, dan banyak lagi ya. Yang paling sering terjadi adalah kehilangan seseorang dari sumber keuangan dan sumber rezeki mereka ya. Akibat apa ini? Akibat intimidasi, akibat penagihan yang tidak beretika, akibat penagihan yang sama sekali itu bukan manusiawi sama sekali ya, tidak manusiawi sama sekali. Dan ketika orang-orang mengalami hal seperti itu, mereka terjebak di salah satu atau beberapa dari 104 pinjol legal yang di posting terus oleh OJK, yang dihimbau terus oleh OJK, karena OJK yang menghimbau selama ini kan. Sebelum Anda melakukan pinjaman, cek legalitasnya ke otoritas jasa keuangan. Selalu pastikan Anda meminjam pinjaman yang telah terdaftar dan berizin di OJK. Tapi giliran ada satu masalah, malah yang didapat orang ini apa? Silahkan Anda selesaikan secara internal, negosiasi bunga, minta restrukturisasi ya. Habis itu kalau soal bunga dan denda itu bukan kewenangan OJK. Orang ini sudah tidak punya uang ya. Yang dia tanyakan solusinya bagaimana, ini bukan caranya ya. Kalau caranya mereka masih mempunyai uang, mereka paham caranya harus dibayar gitu loh. Sekarang solusinya seperti apa ya. Mereka yang sudah menyatakan tidak mampu ini. Dan ketika orang bertanya seperti itu, jawaban yang sama juga muncul kembali. Minta restrukturisasi, minta keringanan. Jadi di sini kita melihat ada satu politik ya, saling sandra ya, antara pinjol legal dan OJK. Misalnya, kau loloskan ini, loloskan izin kami ya, nanti ini yang akan kau dapat ya. Jadi asumsi masyarakat seperti itu lagi, mengingat karena OJK tidak ada tanggapan sama sekali ya. Justru OJK saat ini yang kiblatnya itu adalah pengaturan dari segi perbankan yang ada di Indonesia ya. Salah satunya adalah pinjol, walaupun masih banyak lagi jenis perbankan, investasi segala macam, tapi salah satunya pinjol. Masalah pinjol, mulai dari pinjol hadir di Indonesia sampai detik ini tidak pernah terbenahi ya. Jadi ada saling sandra. Saya bantu kau masuk di OJK, tapi loloskan ini nanti ya. Jadi masyarakat wajar dong berasumsi seperti itu, berpendapat seperti itu, karena tidak ada tanggapan sama sekali ya. Jadi kalau kata pinjol legal, kau kalau macam-macam, misalnya kau usut ini, ku jatuhkan kau di sini ya. Seperti itu nggak, kurang lebih. Kalau dari teman-teman seperti apa sih? Saya beranggapan sekarang ini
dari segi pemerintah kita ini, ya, terutama dari OJK ini ataupun dengan lembaga-lembaga yang terkait tentang hutang piutang ini, tentang pengaturan segi keuangan ini, ya. Jadi ada saling sandra ini, ya. Jadi senior akan menekan junior, ya. Junior yang paling pintar bisa juga menekan senior gitu loh. Jadi ada saling ikat gitu loh. Jadi satu kaki di luar, satu kaki lagi di dalam. Macam-macam bongkar ini. Ya, makanya kasus pinjol bukannya pejabat atau petinggi kita itu tidak tahu, ya. Bukan mereka tidak tahu keluh kesah dari masyarakat ini, tapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Ya. Kenapa? Karena ada batasannya. Ya. Nanti apa lagi yang terjadi giliran mereka ada di misalnya diwawancarai oleh stasiun TV. Wah, itu bukan kewenangan saya. Seandainya itu kewenangan saya, seandainya saya diberikan izin atau akses untuk ke situ, saya begana, saya begini, saya begini. Giliran dikasih nggak ada. Ya. Makanya saya bilangin teman-teman semua itu. Jadi selama ini pengaduan kita itu kan dianggap sampah. Ya. Anda mengadu ke OJK, OJK nggak anggap sampah. 1.000 orang melaporkan, 1.000 orang dianggap sampah gitu. Karena laporan Anda tidak ada yang dipercayai. Ya. Kenapa? Bukan mereka nggak yakin bahwa hal itu beneran terjadi. Kenapa? Karena ada sumber yang mereka takutkan. Ada satu hal yang mereka takutkan. Berarti ada sesuatu yang akan hilang kalau mereka sempat usut hal ini. Ya, itu disebut dengan politik sandra. Jadi mereka saling sandra, saling pegang satu sama lain, saling terkait. Antara OJK dan pinjol legal ada ikatan khusus yang tidak bisa dimasuki oleh pihak lain. Dan kalau ada pun pihak lain ingin memasuki, ada lagi sumber ketakutan yang akan menekan mereka. Ya, ada lagi lembaga yang mau mengusut ini, ada lagi sumber ketakutan yang mereka akan mengusut mereka. Jadi ada suatu tekanan karena mereka sedang disandra. Ya, mereka bebas, tapi mereka nggak bisa bergerak kemanapun. Ya, dan akhirnya apa? Masyarakat meraba-raba sendiri, walaupun sudah perih gitu loh, walaupun sudah sedih. Ya, walaupun sudah menangis atau hal apapun yang terjadi, mereka nggak akan peduli. Ya, bukan mereka nggak kasihan, tapi jalan ditutupin. Ya, jadi itulah yang sedang terjadi saat ini. Contohnya, berapa banyak orang yang nge-tag OJK di Instagram? Pernah nggak digubris? Ya, pernah nggak diangkat tema pinjol legal di TV atau stasiun TV manapun? Nggak pernah. Yang diangkat cuman kasus pinjol ilegal. Ya. Mustahil kan semua laporan dari masyarakat, ada misalnya saat ini sekian juta orang terjebak di pinjol legal. Habis itu mereka mengeluh, ya, karena beratnya bunga, kejamnya cara penagihan. Nggak mungkin semuanya bohong. Ya. Pasti ada fakta yang diceritakan di versi masyarakat itu, tapi pernah nggak ini diangkat di stasiun TV? Nggak pernah. Ya. Jadi ada saling sandra dan saling tekan antara senior ke junior, ya, pemilik ke pekerja. Jadi ada, kau boleh menjabat menjadi ini, loloskan ini, ya. Kau kasih jabatan ini, lewatkan ini, ya. Jangan macam-macam. Kalau ada yang ngusut, tutup dari sini. Ada yang masuk dari sini, tutup dari sini. Jadi celah untuk mengusut pinjol legal ini sudah ditutupi jalannya. Jadi akhirnya apa? Masyarakat meraba sendiri. Ya kayak mana? Ya kayak mana? Terpaksa semuanya mengeluh, cari-cari, otak-atik. Ya akhirnya apa? Akhirnya kita yang selalu diancam, diintimidasi, padahal kayak penggunaan pasal 372, 378. Ya. DC yang sekolahnya hukum juga tidak, status pengacara juga tidak, status kerja di kejaksaan juga tidak, status hakim juga tidak, tapi bisa memvonis seseorang menggunakan pasal, bahkan itu langsung ditepat gitu loh. Ya. Sementara polisi butuh untuk menetapkan seseorang jadi tersangka ini di awal sebelum dia jadi polisi tes dulu. Ya, ikuti seleksi semuanya, setelah seleksi pendidikan, setelah pendidikan baru ambil kejuruan, setelah kejuruan belajar dulu segi hukum, ya. Setelah itu baru didugakan. Setelah didugakan, polisi juga melakukan penyelidikan dulu, mencari bukti-bukti dulu, baru dilempar ke kejaksaan, ya.
Jaksa juga seperti itu, diduga juga dituntut dengan pasal ini, baru hakim yang memutuskan. Tapi DC membungkus 3 kinerja instansi ini. Instansi kepolisian, instansi kejaksaan, instansi pengadilan. Dibungkus oleh DC. DC bisa menentukan pasal untuk seseorang. Ayo, bagaimana coba? Ya, pasal aja dipermainin. Pasal loh dipermainin. Ya. Kayak mana? Jadi makanya saya bilangin, ada satu politik sandera saat ini yang kita lihat, ya, pendapat saya, yang saya pendapat, ya, saling tekan, ya, baik pejabat-pejabat atau yang berwenang tentang segi keuangan ini, ataupun pihak-pihak lain yang ikut menjadi investor, ya, atau investasi ke beberapa pinjol, ya, mungkin bisa jadi gitu loh. Sehingga sampai detik ini masalah pinjol legal tidak pernah digubris sama sekali. Saya lihat itu. Selalu yang ditekankan adalah hati-hati dengan pinjol ilegal, modus pinjaman online ilegal. Ya, padahal modus pinjaman online legal juga banyak, tapi nggak pernah diangkat di stasiun TV manapun. Ya, walaupun LBH menyampaikan pinjol legal dan ilegal sama. Banyak juga masyarakat pinjol legal dan ilegal sama. Otomatis orang menyatakan sama ini, pemerintah perlu mengkaji ini. Kenapa ini masyarakat ataupun beberapa lembaga menyampaikan ini sama? Apa yang salah? Ya, apa sebenarnya yang terjadi? Harusnya dicari tahu. Ya, jangan hanya diam aja, jangan bertanya pada petinggi. Kalau bertanya pada petinggi lainnya, mereka akan mengeluarkan data. Ya, tapi belusukan cari ke masyarakat, masyarakat akan memberikan fakta. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Dan buat teman-teman semuanya yang terjebak, tidak usah pikir panjang, berhenti bayar online, lanjutkan secara offline, dan edukasi orang sekitar Anda supaya tidak meminjam di pinjol legal manapun. Ya, supaya kita mempunyai satu aturan yang tegas untuk dibentengi supaya pinjol ini benar-benar